Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kajian tafsir Al-Quran malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pertama dan utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena kita dikaruniai kesempatan kesehatan untuk menerima bimbingan petunjuk dari Allah SWT berupa Al-Quran. Sebagaimana ketahui bahwa pada dasarnya umat manusia itu sudah punya akhlak yang bersih, karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu amal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Nama abawahu, abawahu yuwawidani al-nasrul mawul majlisani. Kedua orang tuanya, lingkungannya lah yang menyebabkan manusia itu bisa berubah jadi Majusi, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bahkan bisa komunis, bisa tanpa agama, bisa aliran kebatinan. Itu semua adalah lingkungan. Lingkungan utama yaitu kedua orang tua. Maka Nabi melanjutkan, innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi pada dasarnya kita manusia itu sudah punya akhlak yang mulia, tapi belum sempurna. Maka disempurnakan oleh Allah lewat nabinya. Maka Nabi dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, kamu itu betul-betul berada pada akhlak yang baik. Untuk itu umat manusia hanya disuruh wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang disampaikan Rasul, apa yang dibawa Rasul, ambil tanpa rasa kuat, tanpa nganyang, tanpa dipilih-pilih. Ambillah apa yang sudah diterima dari Rasul. Wa ma nahanu fadahu. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Tidak perlu ditawar-tawar atau direkayasa. Ini harus untuk itu sekali lagi kita belajar Al-Quran ini pada dasarnya adalah ingin agar akhlak kita menjadi sempurna, sebagaimana tujuan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Kedua, bahwa Nabi pun memberikan motivasi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang, kita semua orang. Ya, bukan orang-orangan, orang yang mau belajar Al-Quran sekaligus kalau sudah belajar mesti diajarkan setelah diamalkan dan ba'alama dan mengajarkan Al-Quran kepada lingkungannya. Maka bapak-bapak termasuk saya punya tugas mendidik, mengajarkan baca Al-Quran kepada lingkungan kita, yang cucu kita, istri kita, termasuk memahami terhadap Al-Quran. Untuk sekali lagi, setiap Senin malam ini diharapkan kita bisa menempatkan diri sebagai orang yang siap menerima hidayah petunjuk dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap? Sudah. Karena justru kita disuruh minta ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Maka kemudian kita buktikan dengan cara memahami ayat per ayat sekalipun pahami sak kata. Kata Nabi, kulil apa itu? Balighu anni walau ayat, sampaikanlah yang kamu terima dari saya. Lakukan dari Nabi sekalipun sepotong ayat. Bisa ngajari cucunya, ayo baca bismillah dulu. Bismillah. Ini kan cukup sederhana, bismillah dulu. Pakai tangan dulu, karena Nabi selalu mendahulukan anggota badan kanan. Pakai sandal, bahkan pakai baju mendahulukan tangan kanan. Pakai celana, sudahkah kita melakukan seperti itu? Namanya Nabi suka tayamun. Tayamun itu selalu mendahulukan anggota badan kanan. Kalau anggota badan kita apa namanya, ada pasangannya double. Tapi kalau satu ya tidak perlu dari kanan, jadi kaki ke kanan, tangan tangan kanan. Itulah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tidak berpanjang lebar uraiannya, kita baca Fatihah bersama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yunus ayat ke-30. 23. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ini membaca qal-qalah yang double itu rata-rata angel. Seperti watab falamma, namanya madia Ibnu Katsir, ada lama ketemu hadiah. Falamma anjarum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tidak haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid
ta'malun. Ingat, marji'ukum fanunab, jadi diputus ilhad. Fanunab in marji'ukum fanunabbi'ukum bima. Ini ada cara membaca saja. Kalau cara membaca saja benar, mengartikannya insya Allah menjadi benar. Falamma anjaru, ini masih nyambung dari ayat 22. Sebagaimana ketahui, manusia itu punya watak. Dalam kondisi ini mencontohkan orang yang sedang berlayar. Dalam kondisi perjalanan kapalnya itu baik-baik saja, merasanya senang, puas. Tapi begitu datang angin yang keras, angin yang besar, kemudian ada gelombang yang dari segala arah, maka mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi kecuali hanya Allah. Ta'awul bersih, mereka berdoa kepada wasana, bersih dari hati nurani yang dalam, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Maka selanjutnya mereka berucap, aku nak selamat, aku kalau bisa ke daratan dalam kondisi selamat, saya akan syukuran, akan bersyukur. Tapi faktanya bagaimana? Ini karakter manusia, gambarnya manusia seperti itu. Kok tahu? Karena Tuhan itu yang menciptakan, sehingga tahu karakter manusia seperti ini. Detik ini pun gambaran karakter kita. Jangan dianggap orang kafir saja. Semua manusia punya karakter yang sama, yaitu takut orang insana fi kabar, yaitu jerih payah dan suka berubah itu manusia. Sudah terdapat dalam surat Al-Ma'arij dikatakan, kalau mendapatkan kebaikan dia tertutup medit, tapi kalau mendapatkan kesulitan dia mengeluh kemana-mana. Tidak hanya kemana-mana, setiap orang dijak ngomong, aku nasib penunggu. Padahal diajak ngomong itu tidak bisa membantu menyelesaikan. Nah, ini namanya sebagai ciri khas orang Islam, petunjuk Imam Nabi, kalau mengelola kepada yang bisa menyelesaikan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan jadi sholat malam mengeluh kepada Allah. Kalau siapa yang berada kurang baik, perbaikilah orang itu. Jadi tidak usah mengeluh kepada manusia. Tapi kalau minta pertimbangan boleh, minta petunjuk boleh, tapi bukan mengeluh. Ya harus maka dijelaskan bahwa falamma anjaru, maka ketika Allah menyelamatkan mereka, yaitu sampai ke daratan dalam kondisi selamat, idzanu tiba-tiba berubah karakternya. Ya berur, sewenang-wenang, bertindak semaunya. Di negatifnya yang bentuk, katakan selalu ketika di kapal atau di pesawat, ketika terjadi bahwa pesawat itu terjadi oleh pesawatnya oleh seperti itu, inginnya hanya agar diselamatkan. Tapi sampai di daratan yang berurus sebenarnya negatif, sewenang-wenang dalam artian tindakan maupun perbuatan. Dengan contohnya apa? Contohnya dia mencari ke hotel, mencari pasangan orang lain, itu namanya aja berburu. Ya, sewenang-wenang, bukan apa-apanya ditindakan dengan membanggakan uangnya, berani membeli. Siapa itu? 60 juta semalam, berapa yang hebat? Itu kan sewenang-wenang. Malah tidak ada. Nah, itu kan berbahasa sewenang-wenang. Pada waktu naik pesawat, naik kapal, dia betul-betul sedih. Sampai saya itu celaka. Begitu sampai daratan,
namanya apa? Maka ada istilah lupa daratan. Pak Edi ya, lupa, jangan sampai lupa daratan. Darat kudune harus bersyukur, syukur alhamdulillah. Nah perlu sedekah, ada orang yang punya disedekah, tapi yang disedekahi malah sampai 200 juta kata Pak Leman. Ini namanya bago. Bago itu jauh, bahasa Arab, bahasa Indonesia apa bago? Oke. Apa tahu? Malang kekek. Itu bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Itu orang nakal. Yang dicari bukan orang nakal. Orang yang uangnya banyak itu yang dicari seperti itu. Nah, kan dikatakan ya bukan berbuat sewenang-wenang, sakar dewi, berarti tanpa alasan. Alasannya tidak ada. Maka diingatkan, wahai umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai ingatlah umat manusia. Innama balukum, sesungguhnya kesewenang-wenanganmu itu berdampak ala anfusikum pada dirimu sendiri. Mata al-haja hanya sebagai kesenangan dunia, kesenangan hidup yang sebentar. Apa itu dampaknya, teman? Banyak sekali. Nah, zaman dulu apa tuh yang di siapa itu di Bali, kok di Lombok yang ada namanya Singaraja. Singaraja di Bali. Di Bali. Tapi yang di Bali ada Raja Singa. Apa itu Raja Singa tahu? Macan. Ternyata ada yang tidak tahu Raja Singa dikira macan. Singa Raja Singa itu apa? Penyakit kelamin. Namanya Raja Singa, bukan Singa Raja. Jadi kan dampaknya kepada diri sendiri. Dan itu hanya kesenangan sesaat. Hanya digunakan senang hanya sebentar. Pakai jam malah. Paling tinggi semalam. Itu nanti artikan terjemahan bahasa kita, bahasa sing bloko suto. Perlu diketahui, summa ilaina, kemudian kepada kamilah marjukum, kalian semua kembali. Kalian nanti pada waktu akan kembali kepada kami, kembali kepada Allah. Asalnya tidak ada, tidak ada, maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah kembali kepada Allah, yang mati, meninggal, manunabbi'ukum, maka kami Allah akan menceritakan, memberikan data, fakta, apa yang kamu kerjakan. Namanya apa itu? Apa? Nah, refleksi ulang atau file atau file, tahu file apa? Berkas. Di berkas kita semua itu mengatakan ini cara tegas seperti ini. Masih tidak percaya? Kalau tidak percaya berarti hati kita ini tidak ada iman. Karena kata Allah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka tambahlah imannya. Kalau tidak percaya, kita berarti tidak percaya kepada Allah. Informasi yang tidak kita terima. Ini yang harus dipahami oleh ngaji dari hati ke hati. Bukan untuk menuding orang lain, tapi untuk mengoreksi, mendeteksi terhadap diri kita sendiri. Minimal mentensi. Apakah kami punya sifat seperti itu? Punya sifat semenang-menang, punya sifat semaunya. Dan kadang-kadang manusia, contohnya seperti Nabi itu apa? Tidak pernah menganggap orang yang belajar kepada beliau, yang mendapat ilmu kepada beliau, dianggap murid. Ini hebat kan? Tidak pernah Nabi menganggap sahabatnya yang belajar kepada beliau sebagai murid. Tapi apa? Sahabat. Bisakah kita seperti itu? Berusaha jangan sampai menganggap menjadi ketua ini terus menganggap itu kamu anak buah saya.
Kalau sudah seperti itu namanya sudah semenang-menang, punya sikap wong Jawa akan adigang, adigum, Babagia itu seperti itu, orang yang adigang, adigum, adigum. Saya Pak, mesti ada bahasa Jawa itu, adigang, adigang, adigum, adiguno. Itulah itu hanya bagio. Bagio itu seperti itu, adigang, adigum, adiguno. Apa? Oligarki. Oh, rasanya nyinggung oligarki gitu. Dikira ngajinya radikal. Ketika ngaji apa namanya diartikan yang sesuai dengan porsi kita masing-masing, tidak terlalu jauh. Ya, jadi ada oligarki itu memang manusia kalau sudah berkuasa itu ingin kekuasaannya berkelanjutan, itu manusiawi. Membuat kita dibatasi dengan aturan. Lah orang yang melanggar aturan itu disebut bagyu. Tapi orang yang suka melanggar aturan, aturannya 2 tahun, entah 3 tahun diperpanjang, itu namanya bagyu. Melampaui batas atau apa tadi sewenang-wenang. Dan sekarang licik pakai lewat orang Australia, lewat orang Sumba, demo, semua rakyat menghendaki agar jadi itu menjadi 3 periode. Nah, itu kan namanya caranya yang sangat-sangat licik. Licik apa cilik? Nah, itulah kondisi dia seperti itu. Kita ngaji seperti ini. Jadi ngaji maksudnya mencocokkan antara karakter manusia pada umumnya dan kita punya prinsip jangan sampai seperti itu. Baiklah kita lanjutkan. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta panjang karena ada i hamzah urip hatta idza aqadatil ardu yuhrufaha wajayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. Ini cari terjemahnya yang untuk enak ya. Yuhrufaha diartikan biar enak. Hatta idza qadatil ardu yuhrufaha wa yayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ata amruna laylan aw nahara wa ja'alnaha hafidan ka'allam taghna bil amr kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun. Monggo. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza qadatil ardu yuhrufaha wa yayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara wa ja'alnaha hafidan ka'allam taghna bil amr kadzalika nufassirul ayati liqaumin
liqaumin yatafakkarun. Innama masalahnya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia kita ini, mari kita berpikir kaya ngono tenan apa ora, seperti itu apa ora. Kehidupan kita itu ibarat kamain, seperti air anzalnahu yang kami turunkan. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada awan yang membantu tidak sido karena terang angin. Ternyata hujannya di daerah lain. Ini bukti bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Minas samai, hujan nanti dari langit. Langit itu atas. Nah, langit. Jadi hujan itu masih dari langit, dari atas maksudnya. Nah, maka dari itu bahasa samawat walaupun jamak tidak boleh sesuai bahasa Indonesia. Jamak itu bisa diulang. Kata ulang itu bisa jamak. Orang menjadi orang-orang. Umpama laba berarti laba-laba. Tapi khusus langit tidak boleh diulang. Harus macam beberapa langit. Tidak boleh dibaca langit-langit. Sebab artinya sudah lain. Ini yang ahli bahasa Indonesia harus paham betul tadi. Walaupun itu ada istilah untuk membuat banyak cukup diulang. Tapi khusus langit walaupun banyak tidak boleh diulang. Tapi beberapa langit. Selanjutnya fahtalato, lalu campurlah. Seperti nyampur ke apa? Nyampur apa itu? Gawe bubur dan apa? Mencampur adukan jadi adonan diadon. Bihi dengan air itu nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi karena ada air yang bercampur dengan biji-bijian, maka tumbuhlah. Jadi tanpa ada air maka tidak mungkin bisa tumbuh. Maka boleh katakan semua makhluk hidup itu tumbuhnya dari air, termasuk Mas Dadi juga dari air. Air siapa? Oh Bapak, air Bapak Mas Dadi ngaku itu. Jadi kita juga dari air, ngaku atau tidak air. Nah, yang tumbuh di bumi itu terdiri dari mimma, berupa barang yang kulunas yang dikonsumsi oleh manusia. Maka min ini namanya min bayan, yaitu berupa barang atau benda atau tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. Tapi juga wal anam ada yang dikonsumsi oleh binatang ternak. Jadi semua yang tumbuh di muka bumi ini ada yang dikonsumsi oleh manusia, ada yang dikonsumsi oleh binatang ternak. Rumput ada dikonsumsi oleh binatang. Tapi kalau rumputnya dalam bentuk kangkung dimakan oleh manusia. Ada yang manusia doyan seperti makanan binatang, tapi juga ada yang tidak, seperti bayung itu apa? Daun kacang itu kan dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Maka orang Aceh tidak mau makan daun-daunan. Ada orang Aceh enggak? Bukan, alasannya apa Pak? Mereka sukanya makan daging kambing atau daging kerbau, daging sapi. Alasannya apa? Karena kerbau itu sudah makan daun, berarti sudah mengandung. Alasannya gitu, kata Pak Profesor Ibrahim dulu, apa? Gubernur Aceh tadi. Orang Aceh tidak makan daun karena daun sudah dimakan hewan, hewan dimakan manusia. Berarti sama saja sudah makan daun. Ini katanya. Itu ya bisa benar, bisa salah. Kenapa?
beda. Kalau Pak Ihsan makan daun pintu, tapi ada yang makan daun muda. Siapa itu? Tahu enggak Pak Abrizal makan daun muda? Daun muda itu apa? Pak Leman, daun muda tahu? Ternyata istilah bahasa Indonesia itu banyak sekali dipeleset kayak tadi. Dan daun muda itu maksudnya pupus-pupus yang enak seperti bayung tadi, kacang, tapi ternyata dipelesetkan daun muda berarti pucuk teh. Daun muda itu termasuk wanita yang masih muda. Yang tua mengambil yang muda itu disebut mencari daun muda. Tapi dibalik, kalau wanitanya tua mencari anak muda namanya apa? Apa tadi? Wanita tua mendapatkan anak muda laki-laki namanya apa? Ya, ya, seperti itulah istilah-istilah itu banyak. Baiklah, kita tidak perlu bahas itu. Hatta sehingga idza qadatil adus, ketika bumi itu sudah mengambil atau menjadikan, bumi itu sudah menetapkan mengambil yukhrubaha, keindahan bumi. Maksudnya bahwa bumi ketika tumbuh-tumbuhan itu menjadi tampak indah. Contohnya apa? Bapak-bapak dengan melihat gunung dilihat berarti karena apa? Ada tumbuh-tumbuhannya. Ada tumbuhannya tidak tampak indah. Gunung tampak indah maka karena ada tumbuh-tumbuhannya. Ya, ketika bumi itu sudah menampakkan keindahannya, wajanan ini maunya disebut mau tafsir, yaitu seperti berhias. Di bumi itu kalau sudah tumbuh-tumbuhan di atas berarti sama dengan berhias, tampak menarik, apalagi ya tumbuh-tumbuhannya itu subur. Berarti besok direncanakan oleh orang-orang yang ahli pertanahan tak tukune, sebab ini besok akan panen yang bagus karena tanah subur. Begitu tumbuh-tumbuhan di atas tanah itu banyak subur, maka menjadi seakan-akan berhias. Kita kalau berhias dia tampak bagus, tampak lebih baik. Begitu juga bumi ketika ada tumbuh-tumbuhannya lebih baik, maka dikatakan bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya dianggap apa? Gersang. Ada lagi apa? Tandus. Tapi kalau ada tumbuh-tumbuhannya dikatakan itu berhias, seperti berhias. Kalau sudah tumbuh-tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh, wadonna, dan punya perasaan, punya harapan yang besar. Ahluha, pemiliknya, pemilik bumi itu mesti menganggap bahwa annahum qadiruna, sesungguhnya mereka itu mampu menguasai hasil tumbuh-tumbuhan itu. Ketika itu orang bercocok tanam gitu, Pak, siapa Pak Wahyu ya, ini bagian kehutanan, tahu bahwa kalau banyak tumbuh-tumbuhan itu mesti harapannya orang nanam mesti harapannya mesti panen. Itu setiap orang, itulah kondisi kita. Setiap bekerja mesti menganggap itu akan menghasilkan, pasti itu. Namun Allah mengatakan ataha, ketika sudah seperti itu, ataha, tiba-tiba datanglah kepada tumbuh-tumbuhan atau bumi yang indah itu amruna, keputusan kami. Lailan bisa juga di waktu malam, au-naharan, atau di waktu siang. Karena putusan Allah itu asalnya tanaman yang subur, bagus, tinggal memetik. Terus bagaimana? Faja'anaha, lalu kami jadikan hasidan, seperti habis dipanen, hilang semua. Buahnya seperti dimakan tikus atau dimakan meren.
besok akan dikecam, akan diuduh, tiba-tiba semalam dihabiskan tikus karena ketentuan Allah. Maka sebelum masuk rumah belum dianggap itu miliknya. Nah kita biasanya kan, buku bakal hebat, mana luar biasa. Padahal ketentuan Allah juga tidak seperti itu. Itu juga terhadap anak kita yang sukses juga kita tidak boleh terlalu membangga-banggakan. Siapa tahu, maka kita selalu minta agar diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ka'alam tarna bilang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa kemarin, seakan-akan tidak ada tanamannya. Jadi karena itulah contoh kehidupan dunia seperti itu. Maka sekali lagi marilah kita hadapi kehidupan ini dengan penuh optimisme, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu membangga-banggakan hasil karyanya, jangan terlalu membanggakan kemampuannya. Nah kita kan kadang-kadang punya sifat muji-muji orang yang tidak terpuji. Ya ada muji-muji orang. Karena ada yang biasa betul suka muji-muji orang yang tidak terpuji. Karena apa? Kita merasa ingin nak muji-muji orang ini nanti akan mendapatkan. Nah, Jawa dua istilah apa Pak Leman? Orang Jawa dia ngambil kabukten. Atau kamu lupa mencari camu, cari buka agar nanti diangkat jadi gubernur, jadi presiden, agar jadi ini watak manusia. Maka dikatakan kadzalika, seperti itulah nufassilu, kami jelaskan al-ayati, beberapa tanda kekuasaan Allah. Ini bukti bahwa milik kita yang belum di tangan jangan dianggap milik kita. Sampai jangan usaha dagangannya baru diimpor dari Amerika atau dari Cina, sebelum datang di tangan belum diwajibkan zakat, walaupun itu cash, itu milik kita. Kenapa? Kita tidak tahu bisa sampai ke tangan atau tidak. Siapa tahu baru sampai lautan Cina ada gelombang tenggelam. Siapa tahu di bawah pesawatnya baru sampai Kolombo jatuh, sehingga barang itu tidak sampai ke tempat kita. Import mobil Lamborghini itu apa? Mobil yang bagus, belum sampai ke tempat sudah tiba-tiba kapalnya terbakar. Mengimpor sapi beberapa ribu, tiba-tiba tenggelam. Maka dari inilah contoh bahwa kita tidak boleh terlalu membanggakan hasil kita, terlalu mempositifkan pasti. Maka disuruh kita bicara insya Allah. Sesuatu tak beli dia, ya insya Allah kita bayar sesuatu. Jadi ya liqaumin, tapi bagi kaum yang tanpa karun, yang gelem, yang mau berpikir. Ini pun bukti bahwa Al-Quran itu khusus, maksudnya diperuntukkan untuk orang yang mikir. Nah, cara Rocky Gerung orang dulu, lalu orang yang mikir. Di ngaji tidak hanya sekedar dibaca kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang yang telah mati, tapi ngaji adalah untuk diamalkan. Nah ini pun membentuk karakter kita sehingga kita memahami seperti itulah kehidupan umat manusia. Tidak boleh terlalu membangga-banggakan hasil karyanya, apalagi belum sampai di tangan. Termasuk istri kita hamil, sudah jangan terus besok bakalnya. Kita perlu dipelihara, dijaga, jangan sampai gugur di tengah jalan. Itulah petunjuk Allah, kehidupan di dunia itu seperti itu.
Untuk itu sekali lagi marilah kita sikapi, kita jadikan karakter kita seperti karakter Al-Quran, sebagaimana Nabi akhlaknya Al-Quran, karena Quran. Manusia punya sifat, tak juga rahasia kita, bahwa apa yang disampaikan orang jauh itu dianggap baik, punya sifat. Made in luar negeri itu adalah baik, pada Nunsewu. Pulau ngerti dengan mata kepala. Apa string bed untuk orang sakit di rumah sakit itu yang baik-baik buatan dari Prambanan. Tapi made in Jepang. Saya menengok sendiri itu. Ini fakta Pak. Di buatan Indonesia itu banyak yang baik-baik, tapi made in-nya made in luar negeri. Karena orang Indonesia suka beli yang apa? Beli yang hebat. Ini aneh. Jadi buatannya sendiri dikatakan itu buatan luar negeri. Ya, kita itu namanya tidak menghargai karya sendiri. Saya melihat dari mata kepala. Silakan dengan menengok ada di sana perusahaan membuat itu yang dibuat untuk orang sakit itu namanya apa? Hari tripet. Bagus itu bisa naik turun. Ternyata ditulis made in Japan, made in Japan. Itulah kalau misalnya termasuk sepeda, mungkin pesawat, mungkin kapal dan sebagainya. Apa yang baik-baik dilakukan, bahkan gawe membuat ini yang malah lebih bagus itu, membuat mobil yang membuat Cina tapi yang buat nama SMK. Nah, itu terbalik itu. Jadi buatan TGW Cina tapi dikatakan buatan Solo. Tapi kalau ini yang buat Indonesia dikatakan buatan luar negeri. Apa itu kira-kira? Baik mana Pak Isan? Terima kasih. Itulah kondisi real. Ini namanya kritik kepada diri sendiri, bukan kritik orang lain, tapi kondisi real rakyat bangsa Indonesia seperti itu. Semoga dengan belajar seperti ini bisa merubah karakter kita seperti karakternya Nabi Muhammad SAW. Karena Quran. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya itu mesti dengan komentar Allah omong dua kan gitu. Oh duh. Tapi saya ngaji narang ngomong ya rata saya ngomongke. Dari itu saya ngaji memang ngomong kritik terhadap diri. Akhirnya kurang berkenan, mohon maaf. Kita akan bersama dengan pada alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.